Setiap orang pasti pernah mengalami hidung tersumbat. Bila Anda mengalami hidung yang tersumbat, tentu membuat Anda merasa tidak nyaman dalam beraktivitas. Nah, aktivitas sehari-hari jadi terganggu akibat sulit bernafas. Belum lagi saat waktu malam, tidur menjadi tidak nyenyak akibat harus mengubah posisi tidur ke arah kanan dan kiri demi bisa bernafas. Hidung tersumbat juga bisa menimbulkan gangguan lain seperti sakit kepala, cepat lelah, dan ngantuk karena kurang tidur dan akibat menurunnya kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Hidung tersumbat bisa disebabkan sesuatu yang ringan yang bisa membaik sendiri sampai yang berat dan perlu penanganan yang serius. Pada video ini akan disampaikan mengenai apa saja yang bisa menyebabkan hidung buntu. Pembengkakan konka. Konka adalah struktur lekukan pada bagian lateral hidung bagian dalam dan dilapisi oleh mukosa. Konka berfungsi untuk melindungi hidung dengan mengatur temperatur dan kelembapan udara yang masuk saat bernafas, serta menyaring benda-benda asing yang terhirup masuk bersama udara tersebut. Konka yang membengkak dapat menyebabkan rongga hidung menjadi sempit dan menyebabkan sulit bernafas. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa keadaan, antara lain rinitis akut. Rinitis akut adalah pilek yang disebabkan adanya virus yang menyebabkan peradangan pada hidung. Anda akan mengalami keluhan bersin, hidung berair, hidung tersumbat, dan kadang disertai demam. Konka akan memerah dan membengkak disertai cairan bening atau kental sehingga menyumbat hidung. Pilek alergi adalah pilek yang disebabkan oleh reaksi alergi. Biasanya Anda akan mengalami hidung buntu disertai bersin, hidung berair, disertai gatal-gatal pada hidung. Bisa disertai rasa gatal pada mata, telinga, atau langit-langit mulut. Keluhan ini akan muncul bila terpapar oleh zat alergen seperti debu rumah. Pada penyakit ini, konka hidung membengkak, berwarna pucat disertai ingus bening yang dapat menyebabkan hidung tersumbat. Rinitis vasomotor. Rinitis vasomotor disebut juga dengan istilah rinitis non-alergi. Pada kondisi ini terjadi peradangan pada bagian dalam hidung yang tidak disebabkan oleh adanya pemicu alergi. Pilek, bersin, dan hidung tersumbat tanpa sebab yang pasti bisa menjadi tanda dari rinitis vasomotor. Makanan pedas. Makan makanan pedas akan menyebabkan konka hidung mengembang dan hidung mengeluarkan ingus sehingga menyebabkan hidung terasa tersumbat. Ini merupakan hal yang fisiologis dan dapat membaik dengan sendirinya. Infeksi sinus. Infeksi sinus disebabkan oleh penjalaran infeksi dari hidung ke sinus atau merupakan komplikasi dari pilek alergi yang lama. Sehingga pada sinusitis bisa disertai pembengkakan konka yang menimbulkan buntu hidung. Pembesaran kelenjar adenoid. Kelenjar adenoid merupakan kelenjar yang terletak di pangkal hidung pada area nasofaring. Biasanya kelenjar ini masih aktif pada masa anak-anak dan mulai menghilang pada masa dewasa muda. Pada anak-anak dengan infeksi kelenjar adenoid yang kronis, kelenjar ini dapat membesar sampai menyebabkan sumbatan hidung. Anak dengan pembesaran kelenjar adenoid sering bernafas dari mulut terbuka sehingga memberi kesan seperti bodoh. Pada waktu tidur, biasanya mulut terbuka dan ngorok. Jadi, orang tua harus waspada akan adanya pembesaran kelenjar adenoid ketika melihat anak tidur dengan mulut terbuka dan juga ngorok. Kelainan anatomi. Kelainan anatomi yang terjadi bisa berupa sekat hidung yang bengkok atau disebut juga septum deviasi, serta kelainan tertutupnya lubang hidung sejak lahir atau atresia choana. Septum deviasi dapat menyebabkan tertutupnya saluran hidung, semakin keras bengkoknya, semakin keras sumbatan hidung. Sedangkan atresia choana merupakan kelainan sejak lahir berupa tertutupnya saluran hidung di bagian belakang. Sumbatan oleh massa. Sumbatan oleh massa bisa berupa polip penyakit kanker dan rinolit. Polip hidung merupakan massa yang tumbuh akibat adanya alergi, infeksi, dan keradangan hidung yang lama sehingga secara perlahan terjadi pembengkakan yang membentuk polip. Pada penyakit kanker, massa yang tumbuh terjadi secara perlahan sehingga sumbatan hidung terjadi secara perlahan dan lama-lama memberat. Gejalanya selain hidung tersumbat bisa disertai hidung berdarah, telinga terasa tersumbat dan pada stadium tinggi bisa disertai pembesaran kelenjar leher dan penyebaran ke saraf otak.
Sedangkan rinolit terjadi karena adanya benda asing yang telah lama tinggal di dalam hidung, kemudian terbungkus oleh endapan garam-garam kalsium atau magnesium, sehingga membentuk batu yang bisa menimbulkan hidung buntu. Benda asing hidung. Benda asing pada hidung biasanya terjadi pada anak-anak. Anak-anak sering memasukkan sesuatu ke dalam hidung berupa barang mainan dari plastik, busa, kertas, baterai, biji-bijian, dan lain-lain. Oleh karena anak-anak jarang bisa menyampaikan keluhan, maka adanya benda asing di hidung sering tidak disadari oleh orang tuanya. Biasanya orang tua baru menyadari adanya kelainan pada hidung anak-anak setelah munculnya bau busuk dari hidung anaknya. Trauma hidung. Trauma pada hidung dapat menyebabkan keretakan pada tulang hidung, pendarahan, serta pembengkakan mukosa hidung yang semuanya dapat menimbulkan keluhan hidung tersumbat. Efek samping obat. Penggunaan obat spray hidung oxymetazoline yang dipakai untuk mengatasi buntu hidung justru akan dapat menimbulkan efek samping terjadinya penyumbatan hidung akibat pembengkakan konka apabila obat ini dipakai secara rutin dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemakaian obat ini dibatasi paling lama 7 hari. Nah, beberapa obat lain yang juga dapat menimbulkan efek samping hidung tersumbat seperti aspirin, beberapa obat tekanan darah tinggi, obat antidepresi, obat untuk disfungsi ereksi, obat prostat, obat-obat hormonal seperti estrogen dan progesteron.